Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pengusir kesedihanku, dan pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, anak-anak semuanya, setelah saya tidak bertemu dengan kalian sekali pertemuan ya, karena ada tugas dakwah ke Lombok Timur, NTB ya. Alhamdulillah kalian masih sehat, masih hidup ya. Alhamdulillah. Apa jadinya kalau pagi ini kita nggak bangun selama-lamanya? Kita bersyukur kita masih bangun dan ke masjid, tempat yang paling indah, karena masjid itu rumah Allah. Maka siapa yang datang dengan ikhlas, insya Allah hatinya makin indah, hidupnya semakin indah. Tidak mungkin kita indah tanpa keindahan yang Allah berikan pada kita. Karena itu kalian duduk di sini sambil berdoa kepada Allah. Ini rumahnya Allah. Apapun yang kalian minta, asal tidak mengandung dua hal, dosa dan memutuskan silaturahim, kata Rasulullah, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka yang paling beruntung adalah orang yang paling banyak mintanya kepada Allah. Maka Allah akan memberikan yang banyak sesuai dengan permohonannya. Maka orang yang bakhil adalah orang yang sedikit mohonnya kepada Allah, berarti dia tidak minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat yuk. Wah, masih lembut, berisik ya. Alhamdulillah. Baik, Anda semuanya. Salah satu keyakinan yang harus kita tanamkan kuat, kukuh, kokoh dalam diri kita adalah Islam itu unggul. Tidak ada yang mengungguli ketinggian Islam. Ya. Tolong dia arahkan ke tempat lain. Ini kipasnya. Tolong. Nah, kalian aja. Maaf ya. Ya, makasih. Jazakumullah. Makasih. Dah. Apa tadi? Islam itu unggul dan tidak ada yang mengalahkan keunggulannya. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Karena Islam itu adalah agama ciptaan Allah. Otomatis paling hebat, paling tinggi, paling indah, paling bagus. Itu logika sederhana Anda semuanya. Karena agama itu mengatur kita, maka kita senang tunduk kepada aturan agama Islam. Kita senang. Nah, senangnya kita diatur oleh agama Islam harus mengalahkan senangnya kita mengikuti kemauan diri kita sendiri, kemauan orang lain. Ya, harus begitu kita Anda semuanya. Sekarang banyak orang yang bangga dekat dengan penguasa misalnya, dekat dengan penguasa, tapi kita lebih bangga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti benar, manusia belum tentu benar. Bersama Allah kita untung, bersama manusia buntung, belum tentu kita untung.
Bersama Allah kita mulia, bersama manusia tidak ada jaminan kemuliaan. Makanya kita sholat segera bangun, karena kita ingin mendapat kemuliaan, keuntungan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kalian yang sholat pagi ini subuh berjamaah, anak-anak yang mendapat keuntungan, kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan hidup dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semangatnya, Mas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ananda semuanya, karena kita ada pada agama yang apa tadi? Paling tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya, ya, dalam hadis Sahihul Jami nomor 4072 dia mengatakan was'alullahal yaqina wal mu'afah fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqin khairan minal mu'afah. Nah, ini dia Anda semuanya. Mintalah kepada Allah keyakinan dan keselamatan. Sesungguhnya setelah keyakinan tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih utama dari keselamatan. Jadi Anda semuanya, inilah pentingnya kita punya keyakinan kepada sesuatu yang benar, yaitu agama Islam ini. Keyakinan kepada sesuatu yang apa tadi? Agung dan tinggi, itulah agama Islam ini. Keyakinan kepada sesuatu yang menjanjikan kemuliaan dan kebahagiaan, itulah agama Islam. Keyakinan kepada sesuatu yang membuat kita tenang, damai, itulah agama Islam. Kan namanya Islam, keselamatan, kedamaian. Dan kata Rasulullah, kenapa kita perlu mendapat keyakinan? Karena keyakinan yang benar akan memunculkan keselamatan. Makanya kata Rasulullah, mintalah keyakinan dan keselamatan. Ya, apa itu? Al-yaqin wal mu'afah. Keselamatan dunia dan akhirat. Coba kalian misalnya ya, setiap pagi, setiap hari bahkan ya, kalian ini diberikan oleh orang tua kalian ditransfer 1 juta sehari. Wis, 1 juta sehari. Kalian senang banget gitu ya. 1 juta sehari. Tapi besok paginya hilang 1 juta. Mau enggak? Dikirim lagi 1 juta, besok paginya pasti hilang. Mau enggak? Apa artinya masalah Ananda semuanya? Udah enggak hilang, misalnya dikasih uang 1 juta sehari, besok paginya sakit kanker, mau enggak? Ya kan? Stroke, mau? Nah, artinya kita bukan hanya ingin hidup mulia, agung, bahagia, tapi kita ingin mendapat keselamatan, baik sehat fisik ya, atau selamat dari bencana. Sekarang ini yang sedang viral di media itu ada berita tentang banjir yang sangat dahsyat di Spanyol, daerah Valencia. Tahu nggak? Ya Allah, mengerikan. Ditambah angin apa itu? Angin apa itu? Angin apa? Yang ini tornado. Kalau sebelumnya itu di Amerika. Mengerikan Anda semuanya.
Taruhlah kalian setiap hari aman, damai, tapi setiap bulan ada angin tornado, gitu loh, yang mengapa? Yang menerbangkan rumah-rumah, mau nggak? Kalian juga ikut terbang. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Ananda, ini kan mau musim hujan, ya kan? Tiba-tiba angin bertiup, ya kan? Angin bertiup, kemudian awan mulai gelap. Itu Rasulullah, ya, dilihat oleh Aisyah. Rasulullah tuh melihat langit, wajahnya mulai begini, kurang tenang. Masuk lagi dia ke rumahnya, keluar lagi, lihat langit lagi. Apa itu Ananda? Aisyah bertanya, kenapa Anda Rasulullah? Kenapa Anda Rasulullah bolak-balik masuk rumah, keluar lagi lihat langit, wajahmu kok agak takut, kenapa? Ini pentingnya keselamatan. Kata baginda, aku takut angin dan awan ini menjadi azab buat umatku. Dulu kaum Samud riang gembira, awan tebal menutupi kampung mereka, hore 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 hore, hujan hujan. Ternyata itu jadi azab yang menghabiskan kaum Samud. Ananda, kalian harus belajar, begitu melihat merasa angin kencang, kemudian awan tebal, ya Allah, bahasa Indonesia nggak boleh ya, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Kan ada doanya, kalau angin bertiup as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Itu doanya. Ya Allah, aku minta kebaikannya dan kebaikan yang dibawanya dan kebaikan yang dihembuskannya. Kalau Allah bisa meniupkan angin sepoi-sepoi, bisa enggak dikencangkan sama Allah? Bisa enggak? Bisa. Bisa. Kencang lagi bisa enggak? Bisa. Itu yang kita khawatirkan. Nah, karena itu jaga keyakinan kita bahwa Islam ini agama yang unggul dan kita ingin mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Jadi kita ingin bahagia dan selamat. Maka kita berdoa setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan, kita ingin bahagia dunia dan akhirat dan kita selamat dari siksa api neraka. Ya Rahman Rahim. Doa seperti ini, Ananda, maaf, di agama lain nggak ada loh, apalagi doa-doa lain. Luar biasa doa kita itu, ya kan? Baik, Ananda semuanya, ada sebuah ungkapan yang bagus sekali Ananda, dengarkan ya. Orang yang memiliki keyakinan kuat adalah orang yang tetap percaya kepada Allah. Jadi yang ini namakan kuat, percaya kepada Allah. Betapapun pekatnya kegelapan yang ada, betapapun kesulitan yang dihadapinya, betapapun kesedihan yang merundungnya, dan betapapun konspirasi bangsa-bangsa yang menghadapinya. Subhanallah. Kalian merasakan penderitaan saudara di Gaza? Coba bayangkan, coba. Daerah kecil yang dipenjara, ya kan, diisolasi semuanya. Bagaimana orang sulit berkunjung, makanan bagaimana, tapi mereka tetap hidup dan bertahan meskipun dalam serangan bom yang membunuh sudah berapa ratus ribu orang. Ya Rahman Rahim. Itu fakta orang yang selalu sebelum menembak, sebelum menyerang Zionis Israel, mereka sempat baca Quran sebagai wasilah mereka meyakini bahwa Islam agama yang agung
dan mereka mendapat keselamatan gara-gara Islam. Ish kariman, kalau hidup selamat mulia, atau selamat mut syahidan, atau dia meninggal dalam keadaan syahid. Ish kariman atau mut syahidan. Itu apa, yel-yelnya orang yang yakin dengan agama yang dibelanya, dengan keadilan yang dibelanya, seperti teman-teman kita di Gaza. Allahu Akbar. Ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim. Anda semuanya, salah satu ajaran yang membuat umat sejak dahulu, ya, menjadi baik, salah satunya, ya, dan sebaliknya membuat umat binasa, tidak aman. Umat binasa tidak aman menurut Rasulullah yang merupakan ajaran Islam. Kata beliau, salahu awwali hadhil ummah, keselamatan dan kebaikan umat generasi awal, bil zuhdi wal yakin, karena mereka punya sifat zuhud dan punya keyakinan. Wa yuhliku akhiruha, dan yang membuat binasa generasi akhir, bil bukhli wal amal, yaitu orang yang kikir dan berangan-angan. Nah, ini dia Anda semuanya, perlu kita bahas, ya. Anda, sejak dulu kata Rasulullah, umat itu selamat, aman dan baik karena mereka punya sifat zuhud dan keyakinan. Dan umat-umat berikutnya itu binasa karena kikir dan berangan-angan. Nah, ini kita bahasan Anda semuanya, ya. Jadi kenapa kita taklim rutin sekarang ini? Ingat ya, tujuannya agar iman kita, keyakinan kita bertambah kuat. Dan yang kedua, seperti hadis Rasulullah, kita zuhud. Ada yang tahu? Kalau keyakinan jelas, ya. Kalau zuhud, ada yang tahu apa itu zuhud? Yang putra? Zuhud. Zuhud. Yang putri? Zuhud itu apa? Apa zuhud itu? Pernah dengar nggak kata-kata zuhud? Putri, pernah dengar kata-kata zuhud? Apa? Kira-kira apa? Nggak apa-apa, kira-kira. Ayo, boleh diskusi. Apa itu zuhud? Yang putra, boleh diskusi, ayo. Diberi waktu 1 menit. Oke, 1 menit berdiskusi. Zuhud apa itu? Kurang lagi apa? Masya Allah, ahsanti. Tidak mencintai dunia berlebihan, atau mencintai dunia tapi tidak berlebihan. Mencintai dunia tidak berlebihan. Mantap, benar itu. Ada konteks lain, cinta dunia tapi lebih cinta dengan akhirat. Itu cinta. Ini penting Anda semuanya, ya. Anda semuanya, antara apa tadi? Bakhil dengan sebentar. Apa tadi? Bakhil dengan apa? Penyakit umat sekarang? Angan-angan. Itu selalu bergandeng. Sebab keyakinan dengan zuhud selalu bergandengan. Kita jelaskan Anda, ya. Yang pertama, yang membuat umat itu aman
yang mendorong orang untuk bersikap benar. Bersikap benar itu akan menghasilkan kondisi yang baik. Kondisi yang baik itu membuat segalanya menjadi tertata, terpelihara, bahkan bisa terjaga keindahannya. Itu dengan keyakinan. Terus yang kedua, zuhud. Apa tadi zuhud? Mencintai dunia tapi lebih cinta dengan akhirat, atau mencintai dunia tidak berlebihan. Makanya Ananda coba, kalau kalian ada Quran, oke, ada Quran kan? Itu Quran, oke. Coba tes, acak, tutup matanya, buka sembarangan. Silakan, terserah buka yang mana. Nah, boleh. Tugasnya lihat kiri atau kanan. Ketemu nggak tentang akhirat? Kiri atau kanan? Lihat, baca 2 halaman itu. Perhatikan baik-baik ya, sambil jalan ya nanti. Kalau sudah ketemu gini, akhirat itu tentang apa? Hisab, tentang ditimbangnya amal, tentang azab neraka, atau tentang kenikmatan surga. Ya, tentang azab neraka atau tentang kenikmatan surga, tentang surga, tentang neraka, atau tentang kebangkitan, tentang ditimbangnya amal, hisab, dan seterusnya. Kalau ketemu angkat tangan ya. Ada ketemu? Ya, terjemahannya kiri atau kanan. Ketemu? Kalau ketemu ada, silakan. Ayat surah apa itu? Al-Anbiya ayat berapa? Coba baca, baca. Sudah, terima kasih. Tuh kan, pasti di halaman Quran itu, kalau tidak sebelah kanan, sebelah kiri, atau kedua-duanya, pasti ada info tentang akhirat. Artinya apa? Tadi kita akan dibuat semakin perhatian, semakin cinta, memburu akhirat, karena selalu ada info tentang akhirat, bukan tentang kenikmatan dunia. Itu Ananda. Jadi Quran itu betul-betul apa tadi? Membina keyakinan kita, dan apa tadi? Zuhud kita. Itu Ananda, pentingnya keyakinan dan zuhud. Itu Ananda semuanya. Ya. Menurut Rasulullah SAW, Ananda ingat-ingat ya, kalau kalian ingin hidupnya mudah, selalu merasa cukup atau kaya, dan kalian bisa menaklukkan dan menguasai dunia apa saja, dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia politik, dunia rumah tangga, dunia pergaulan, dunia selebriti, ya, dunia apa saja kalian akan kuasai. Dalam arti semua yang kalian hadapi akan memunculkan kebahagiaan buat kalian, keuntungan buat kalian, dunia dan akhirat. Yaitu apa tadi? Kalian harus obsesinya akhirat. Kalian harus obsesinya akhirat. Hasil dari juhud tadi. Kata Rasulullah begini, wa man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai obsesinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan hatinya merasa kaya, merasa cukup. Wa jama'alahu syamlahu, Allah mudahkan seluruh urusan hidupnya. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dunia itu datang sendiri kepadanya dan tunduk padanya. Itu pentingnya kita zuhud, membuat keyakinan kita kepada akhirat semakin kuat. Itu Ananda semuanya. Dan binasanya umat akhir zaman apa tadi? Kikir dan angan-angan. Apa kikir itu? Lawan dari zuhud kan akhirnya orang yang selalu mikir dunianya. Oh ya kan? Gak pernah bikin akhirat dunianya. Kikir artinya dapat sesuatu gak mau dibagi, bahkan dia gak mau bagi buat dirinya sendiri. Serius,
Ada orang punya uang tapi nggak mau beli pakaian yang baru untuk ganti pakaiannya, kumel, wih sederhana sekali gitu. Bukan karena dia sederhana dalam arti nggak sombong, dia sederhana nggak mau mengeluarkan uangnya untuk dirinya sendiri. Dia beli barang-barang murah toh, kalau makanan yang nggak bergizi, kikir, bukan karena nggak punya gitu loh. Apalagi ngasih orang lain, no, ya kan? Serius Anda. Nah, ada lagi, apalagi sodakoh, zakat, aduh, itu ciri-ciri hidup dalam kebinasaan. Karena dunia ini cenderung hancur. Siapa yang membanggakan dunia akan dia hancur bersama dunia. Nauzubillahi min dzalik. Kikir kepada diri sendiri. Nah, nyambung apa? Angan-angan. Apa angan-angan? Angan-angan itu apa? Sesuatu yang tidak menjadi kenyataan. Angan-angan itu apa? Ingin kaya tanpa usaha. Ingin pinter tanpa belajar, tidak mau berproses, itu angan-angan. Kalau dia nanam pohon sekarang, semoga besok berbuah. Loh, baru ditanam besok berbuah, kan angan-angan namanya. Ingin serba cepat, instan. Ingin instan, cepat-cepatan, tidak berproses, tidak mau berjuang. Jadi kalau dia orang muslim gak mau berjuang, gak mau berkorban, gitu Anda semuanya. Padahal kalian ini, kita semua itu lahir hasil dari perjuangan. Yang paling nyata, perjuangan ibu melahirkan kita berdarah-darah. Bahkan dia siap mengorbankan nyawanya asal si buah hati bisa lahir. Banyak ibu ada yang meninggal dunia ketika melahirkan buah hatinya. Betul? Di sini ada, maaf, Ananda yang ibunya meninggal ketika melahirkan? Ada? Temannya ada nggak? Saudaranya ada nggak? Sampai begitu ada orang tua yang meninggal dunia berjuang melahirkan si buah hati. Dia nggak takut resiko. Nah itu hidup kita adalah hidup dengan perjuangan Ananda semuanya. Nah, kesimpulannya Anda semuanya, Islam yang agung ini menguatkan keyakinan kita untuk mendapatkan keselamatan. Ingat ya, dunia dan akhirat. Dan ciri generasi yang hancur adalah generasi yang kikir, tidak punya keyakinan kepada akhirat, dan dia selalu hidup dengan angan-angan, tidak dengan iman. Nah, kalian datang di sini mudah-mudahan tidak hanya pelongo-pelongo di kamar, angan-angan, males taklim, males tilawah, yang penting nanti imanku kuat. Ya mana bisa? Perbanyak tilawah, perbanyak tadabbur, taklim, insyaallah iman kita menjadi kuat. Semangat. Nah, mudah-mudahan kalian selalu mendapatkan kekuatan iman. Dan kemudian apa tadi? Semangat zuhud, cinta akhirat, dan keselamatan dunia akhirat bersama Islam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian hadir semuanya. Yang tidak hadir tolong salamnya Ustaz Selamat yang tidak hadir ya. Yang putra ya. Semua yang tidak hadir lihat, assalamualaikum, salamnya Ustaz Selamat, kangen gitu ya. Yang putri juga ya, salamnya Ustaz Selamat, kangen gitu ya. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah.